Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 27 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Terhormat bukan gila hormat. Terhormat bukan gila hormat. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ulangan 26 ayat yang ke-19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas bangsa yang telah diperintahkannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur ada dua bagian ayat Alkitab yang menjelaskan tentang gila hormat dan terhormat. Biarlah kami sebagai orang percaya bisa membedakan apa itu gila hormat dan apa itu terhormat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau diberikan pilihan, maukah engkau bersahabat dekat dengan orang yang pertama, yang gila hormat, yang kedua, yang terhormat? Silakan sahabat seperjalanan. Mau memilih yang gila hormat atau yang terhormat? Pasti akan memilih yang terhormat. Karena pemahaman tentang gila hormat adalah pasti negatif. Kenapa gila hormat dianggap negatif? Karena gila hormat itu adalah orang yang miskin menghormati dirinya sendiri. Sehingga dia meminta kepada semua orang di luar dirinya untuk menghormati dia. Untuk menyumbang penghormatan. Untuk mensedekahkan penghormatan. Untuk memberikan donasi hormat. Sehingga kita butuh penghormatan dari orang lain. Sehingga orang yang gila hormat sebetulnya adalah orang yang benar-benar miskin hormat. Karena dia miskin hormat, dia minta-minta kepada orang untuk menghormati dia sampai tergila-gila. Bayangkan apa yang namanya gila hormat. Ya, saking laparnya hormat, saking butuhnya hormat, saking tidak ada hormat pada dirinya, sampai dia kemudian gila hormat. Semua orang harus menghormati dia tanpa peduli tentang kapasitasnya dia. Pokoknya harus menghormati dia, beralasan atau tidak beralasan. Itulah orang yang gila hormat. Orang yang gila hormat itu adalah orang yang orientasinya pengakuan, bukan pembuktian. Orang yang gila hormat itu berorientasi diri, bukan berorientasi kepada hubungan timbal balik. Orang yang berorientasi hormat memposisikan dirinya sebagai Tuhan, dan Tuhan pun digeser oleh dirinya. Orang yang gila hormat itu adalah punya masalah kepribadian. Orang yang gila hormat itu karakternya adalah mendominasi, menjajah, dan bahkan melanggar hak-hak manusia orang lain. Dia tidak peduli bahwa orang lain butuh dihormati. Dia peduli hanya semua orang harus menghormati dia. Itulah yang disebut dengan orang yang gila hormat. Dan gila hormat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan? Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah saling menantang dan saling menengki. Efek daripada gila hormat terjadi pertentangan. Efek dari gila hormat timbul saling mendengki dan saling membenci. Yang ditabur gila hormat, yang dituai adalah kedengkian, kebencian, pertentangan. Tidak ada yang positif daripada orang yang gila hormat. Sahabat seperjalanan, jangan menjadi pribadi yang gila hormat. Orang yang gila hormat itu, dia tidak pernah hidup secara terhormat. Alkitab mengatakan dalam Ulangan pasal 26 ayat yang ke-19. Tuhan akan menjadikan engkau, diperintahkannya engkau menjadi pribadi, bangsa yang terpuji, ternama, terhormat. Bayangkan 3 kata disebutkan di sini. Yaitu terpuji, ternama, terhormat. Orang yang terhormat akan terpuji. Terpuji itu dari kata uji. Jadi orang yang sudah teruji akan terpuji dan dia akan terhormat. Orang yang ternama itu adalah dia punya nama karena kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh dia. Dan firman Tuhan kategori terhormat adalah disebut sebagai umat yang kudus kepunyaan Tuhan.
Jadi orang yang hidupnya kudus, dia akan hidup menjadi orang-orang yang terhormat. Apa itu jabaran kudus? Orang yang jabaran kudus itu hidupnya akan bertanggung jawab. Orang yang jabarannya kudus itu hidupnya akan jujur. Orang yang hidupnya kudus, dia akan punya integritas. Orang yang hidupnya kudus, dia akan hidupnya rendah hati. Orang yang hidupnya kudus, dia akan bijaksana dalam menyikapi banyak hal. Orang yang hidupnya kudus, dia berorientasi berpusat Tuhan, bukan berpusat pada dirinya. Orang yang berorientasi kudus, dia akan memiliki karakter-karakter Kristus dan bukan menonjolkan karakter dirinya dalam segala keberdosaannya. Orang yang hidupnya kudus, dia tidak akan sok kudus dan tidak akan sok suci. Ini catatan penting. Jadi orang yang hidupnya kudus, dia tidak akan sok kudus dan sok suci. Dia selalu menyadari sebaik-baiknya dia tetap orang berdosa. Sebaik-baiknya dia tanpa kebaikan, pertolongan, kemurahan Tuhan, dia tidak akan bisa bertumbuh menjadi semakin baik. Jadi orang yang hidupnya kudus selalu merasa dirinya adalah orang berdosa. Seperti Paulus, di antara sekian banyak orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Padahal kehidupan Paulus setelah ditobatkan oleh Tuhan, setelah dia mengalami urapan dan pertobatan, mengalami sebuah perubahan yang luar biasa, dia merasa orang berdosa. Sebelum Paulus bertobat, dia merasa dirinya orang benar. Dia gila hormat. Dia bisa menekan siapapun, menjajah, sewenang-wenang, menekan siapapun juga. Termasuk sebagai saksi hidup yang menyetujui Stefanus terbunuh di depan mata Saulus pada waktu itu. Sahabat seperjalanan, orang yang hidupnya kudus, dia akan belajar menghargai dan mengerti orang lain. Orang yang hidupnya kudus, dia tidak akan memaksakan kehendak. Hidupnya akan win-win solution, mencari kebaikan bersama, mencari manfaat dan faedah bersama, mencari sebuah keuntungan yang positif secara bersama. Hidupnya berjalan bersama bukan atas bawah, namun hidup berdampingan secara setara, secara sederajat. Karena di hadapan Tuhan kita tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semuanya kita di hadapan Tuhan, semuanya rendah. Tidak ada yang lebih tinggi. Sahabat seperjalanan, dari kebenaran firman Allah ini, sahabat seperjalanan mungkin merasa kesal, merasa dongkol, merasa sakit hati kepada orang yang gila hormat, benar-benar gila hormat. Kalau tidak dihormati, dia menekan kita karena dia kaya, karena dia berkedudukan, karena dia populer, karena dia juara, atau dia memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, dan dia gila hormat. Seorang raja gila hormat bukanlah orang terhormat. Seorang pejabat yang gila hormat bukanlah orang terhormat. Bahkan seorang hamba Tuhan pendeta besar yang gila hormat, dia bukan hamba Tuhan terhormat. Seorang yang berkedudukan, yang cerdas cendekiawan, yang gila hormat, dia bukan orang terhormat. Sekalipun dia pandai, sekalipun dia kaya, sekalipun dia berkedudukan, tidak otomatis dia menjadi pribadi yang terhormat. Jikalau seluruh yang dimilikinya menjadikan dia menjadi pribadi yang sangat gila hormat. Semua orang harus menempatkan dia di panggung dan di atas. Dan semua orang harus memuji. Semua orang harus menyatakan dia sebagai orang hebat. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar berhenti menjadi orang yang gila hormat, tapi jadilah orang yang hidup terhormat karena kita hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, jadikan kami menjadi pribadi yang terhormat karena hidup kami kudus dan fokus memuliakan Allah. Dan biarlah kami jangan jatuh ke dalam dosa gila hormat. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah pribadi yang terhormat. Jangan gila hormat. Shalom.